Selamat pagi Pak. Mohon maaf nih saya ganggu waktu Bapak hari ini. Saya minta izin ingin bertanya-tanya sedikit tentang pengambilan keputusan di sekolah. Kalau bisa Pak? Insyaallah Pak, yang bisa dijawab dijawab. Ya, begini Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sih Pak Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral, itu seperti dari luar nih ada dua pilihan yang bikin Bapak bimbang gitu. Bagaimana Bapak bisa mengetahui itu? Yang antaranya apa ya? Ya, contohnya misalnya seperti kasus kemarin ya, mungkin PPDB gitu ya, Bapak pernah ditawarkan melanggar aturan atau bagaimana gitu. Bapak bisa mengetahuinya itu dengan cara apa gitu. Ini ada pelanggar-pelanggar yang mungkin jadi dua pilihan gitu kan. Yang pertama sebagai pelaksanaan panitiaan. Sebelum ini juga kan aplikasi bimbingan atau binaan panitiaan. Jadi kita mengikuti sesuai alur apa yang disarankan dari dinas. Memang untuk apa disarankan seperti itu ya, tidak seperti itu. Lalu nih sama Bapak memimpin nih, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, kayak mengatur nilai-nilai pendidikannya ada dua kejadian nih, dua-duanya sama-sama benar nih. Kira-kira Bapak mengambil yang mana nih untuk pengambilan keputusan? Ya memang pengakuan biasanya tidak ada yang merasa salah. Cuma bentuk kan kita cari dulu kebenaran yang sebenarnya kita cari, walaupun di antara dua pihak itu merasa dirinya masalahnya dia benar, gitu kan. Nggak mungkin kan, pasti ada salah satu di antara dua pihak ini pasti kesalahannya di mana. Itulah manusia seperti itu, tidak merasa dirinya itu bersalah, karena merasa dirinya itu paling benar semua. Itu apa jawabannya? Misalnya seperti contoh nih, Bapak di sekolah sangat dibutuhkan untuk membina para guru bisa di hari tersebut nih. Terus di waktu yang bersamaan Bapak sangat dibutuhkan di rumah gitu. Langkah Bapak kira-kira mau mengambil yang mana seperti itu Pak? Nah, langkah-langkah yang pertama kita tinggal membuat persetujuan, walaupun memang sama-sama penting ya, di rumah juga, terutama di sekolah itu lebih penting. Di sekolah kita dahulukan dahulu ya, mungkin lebih kita bagi waktunya, kita tentukan waktunya. Nah di rumah itu jam berapa, di sekolah itu jam berapa, jadi sehingga karena semuanya penting itu bisa kebagian waktunya mas, seperti itu Pak. Terus kira-kira Pak nih hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kayak tadi Pak? Yang Bapak anggap efektif nih, hal-hal tentang Bapak lebih pentingkan langkah misalnya membagi waktu gitu. Nanti lebih penting di sekolah atau ke rumah misalnya? Ya semua itu jawabannya pasti mementingkan dinas pendidikan pertama. Nah itu kan memang di rumah itu kan kita lihat masalahnya. Nah tentang masalah apa? Ya jawabannya sih pasti kepentingan, terutama adalah kepentingan dinas terdahulukan. Pak, ada tantangannya nggak sih Pak? Kalau kayak gitu ada Bapak apa mudah mengambil keputusan itu, atau misalnya ada tantangan yang lain gitu yang Bapak bikin jadi aduh yang pilih yang mana gitu? Pasti nggak tantangan, pasti ada Pak. Semua itu cuma kita menyikapinya ya, mana yang kita dahulukan, mana kita belakang.
tantangan pasti ada. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya ya Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat jika atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya nih gitu. Ketika ada dua pilihan yang berbeda, Bapak langsung selesaikan, langsung bisa memilih atau oh nanti saya pikirkan dulu, saya timbang-timbang dulu gitu. Itu tergantung kasusnya Pak. Kalau emang kasusnya kita selesaikan kekeluargaan, terutama kepentingan di sekolah ya kita selesaikan di sekolah gitu kan. Nah, makanya saya bilang tadi tergantung kasusnya. Kalau memang kasusnya ya agak berat ya kita perlukan dulu Pak dari pihak pertama dan pihak kedua agar permasalahan ini diselesaikan. Itu kan juga kita tangani terutama adalah tergantung kepentingan di sekolahnya, sekolah dulu Pak yang kita akan tangani sebelum masalah ini menyampai keluar. Mudah-mudahan diselesaikan secara keluarga di sekolah. Terus Pak dalam menyelesaikan kasus ada nggak sih orang-orang yang membantu gitu mempermudah pengambilan keputusan Bapak? Misalnya Bapak seperti minta ini dengan itu atau yang lain gitu Pak, ada nggak sih dalam pengambilan keputusan gitu? Ya, itu pasti ada Pak. Kita sebelum kita memutuskan kita sharing dulu kan, terutama orang yang kita, orang yang percaya, terutama di sekolah yang lainnya. Nah sebelum itu kita sharing dulu. Nah jadi barulah kita ambil tindakan atau keputusan yang akan kita sampaikan. Baik Pak, dari semua tadi yang saya tanyakan, ya pembelajaran apa nih yang dapat ya Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan nih dari sekian banyak misalnya pilihan-pilihan yang bikin Bapak bingung, ada pembelajaran apa yang bisa Bapak bagikan kepada saya gitu? Pertama, Ya kalau misalnya dalam pengambilan keputusan gitu yang mana yang dilakukan atau apa pembelajaran buat saya gitu, Bapak bisa memberikan pembelajaran kepada saya. ya maksud saran ya. Ya. Ya saran saya sih untuk pada bapak sekalian ya, bila ada suatu hal baik kasus maupun tentang pembelajaran di sekolah, terutama jalur Anda, terutama yang terpenting kalau mau di sekolah itu di sekolah ya. Dan permasalahan baik masalah lainnya juga seperti itu ya, bukan kita membelakangi di belakang keluarga atau lainnya ya, kita lihat mana yang lebih didahulukan, mana yang kita belakangkan seperti itu kan. Nah yang semoga dan yang lain pun kasus seperti ini tolong disikapi ya, sehingga permasalahan tersebut tidak akan tercapai atau sampai keluar dari sekolah ini. Kan itu Pak. Baik Pak, terima kasih sekali waktunya dalam memberikan masukan pada saya juga. Semoga pertanyaan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya. Terima kasih Pak, saya izin mengajar lagi. Ya Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Bapak nih ganggu. Iya, kan begini Pak Haji, saya ada tugas dalam rangka tugas grup penggerak. Saya ingin ya ngobrol sebentar Pak Haji kaitan tentang seorang pemimpin. Kebetulan Pak Haji kan di sini sebagai ketua yayasan di rumah nih. Iya, saya mau tanya nih, mudah-mudahan dari pertanyaannya saya juga bisa ambil pelajaran dari Pak Haji gitu. Insyaallah. Iya. Saya mulai ya Pak Haji ya. Ya, silakan. Pak Haji ini kan selama ini Pak Haji menurut Pak Haji ketika gitu ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus nih di yayasan Pak Haji gitu ya, yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu. Jadi sebelumnya dilema etika itu seperti ada dua pilihan nih Pak Haji dalam mengambil sikap gitu. Bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasinya nih gitu, Pak Haji?
Identifikasinya ini berkaitan dengan tenaga pendidik atau kepada orang tua itu. Apa saja misalnya yang dua-duanya jadi sebuah dilema nih Ya. untuk Pak Haji memutuskan Ya. itu bagaimana. Yang barangkali pernah saya alami ini dilema tentang guru ya, guru. Kebetulan saya adalah pimpinan yayasan, di tempat saya ada apa namanya, ada lembaga pendidikan TK ya. Kadang-kadang guru ya dia suka izin, suka tidak masuk, padahal di sekolah itu sangat penting. Kenapa dia nggak masuk? Karena dia harus ada kepentingan di rumahnya, di keluarganya, berkaitan dengan keluarganya ada yang sakit. Nah itu dilema. Satu sisi dia harus masuk dan berhadapan dengan anak mengajar, satu sisi dia juga harus menunggu atau mengurus keluarga yang sakit. Nah tapi saya mengambil kebijakan, silakan saja untuk di sekolah atau di TK kita mengajar bolehlah. Tadi kita berikan toleransi dulu, yang penting dia ngurus dulu deh keluarganya. Jadi yang sakit, kalau sakit makan mau tidak bisa diduga-duga. Ya diduga. Kalau sakit mah namanya itu apa namanya kondisional, gitu kan? Kalau ngajar memang setiap hari harus ngajar. Ya saya pikir tidak ada. Mungkin sehari 2 hari paling lama, ya nggak apa-apa dia harus keluarga dulu gitu. Kalau yang pernah saya alami seperti itu, ya. Terus gimana nih Pak Haji kalau Pak Haji dalam menjalankan pengambilan keputusan nih di tempat Pak Haji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang ini sama-sama benar nih, gitu, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi kan, berarti guru tersebut nilai kebajikannya kan emang ada mungkin pada orang tuanya ya harus berbakti, namun juga beliau sebagai guru ya di sekolah atau di yayasan Pak Haji juga punya tugas gitu. Nah itu pengambilan keputusannya seperti apa di konkretnya yang tadi Pak Haji bisa di share pada saya gitu. Kalau kita menghadapi masalah seperti itu, ya tadi sudah sampaikan, lah mungkin karena orang tua juga lebih penting, ya kan, berhadapan dengan anak juga, apalagi anak TK itu juga teramat penting, ya. Karena alhamdulillah ya mungkin di sekolah bisa lah mungkin di ada yang menggantikan sementara, tapi untuk orang tua yang kita harus berarti ya orang tua dulu yang kita pentingkan gitu. Jadi sama-sama penting, tapi yang lebih penting adalah kita berbakti kepada orang tua yang sedang sakit. Ya berarti langkah-langkahnya juga dengan pertimbangan kemanusiaan ya Pak Haji ya. Kemanusiaan, ya, kemudian juga karena ya orang tua juga kali kan dia sakit bukan karena kepengen dia. Bagian dia sakit. Iya. Terus kalau begitu apakah efektif nggak Pak Haji gitu ya dengan keputusan yang Pak Haji ambil seperti itu? Ya selama ini efektif saja, karena di sekolah juga bukan satu orang guru atau bukan hanya 2 orang guru, kita juga punya lah. Artinya kalau si A mungkin kewajibannya ditinggalkan, mungkin ada yang menggantikan. Sehingga dua-duanya berjalan, di sekolah juga tidak terlambat, di rumah mereka juga tidak ada yang terlambat mengurus keluarganya. Pak Haji kalau gitu tantangannya suka ada nggak sih Pak Haji, tantangan Pak Haji nih Pak Haji ngambil keputusan begitu, tantangannya kepada mungkin ada dampaknya gitu, ada nggak sih Pak Haji? Tantangannya ada, terutama kalau di tantangan kita di sekolah. Karena kadang-kadang orang tua suka komplain, karena tugas guru A digantikan dengan tugas guru B. Guru B mungkin tidak sama, baik karakter, cara metode dia mengajar. Kadang-kadang itu ada komplainan begitu ya, ada usulan begitu. Itu barangkali. Kemudian Pak Haji kalau dalam mengambil keputusan begitu, Pak Haji biasanya langsung
menyampaikan seketika, apakah memang Pak Haji juga berdiskusi dulu sama rekan-rekan gitu Pak Haji? Ya. Gitu. Ya, kita juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita juga diskusi dulu juga ya kan dengan dengan stakeholder yang ada. Nah, kemudian juga kami sampaikan kepada orang tua yang suka komplain, memberikan pengertian, akhirnya dia memahaminya. Nah ini kan Pak Haji sebagai ketua yayasan nih Pak Haji, faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam pengambilan keputusan nih, setiap mengambil keputusan apa saja gitu? Ya. Ada nggak faktor-faktor yang mendukung atau seseorang gitu? Ya, faktor mendukung banyak. Ya, artinya baik dari internal maupun eksternal. Dari internal ya barangkali personil kita memang juga bisa kita ajak musyawarah, dan dari eksternal juga mungkin dari orang tua murid juga mungkin jadi memahami maksud daripada apa yang kita putuskan. Nah yang terakhir Pak Haji nih, dari setiap pengambilan keputusan gitu ya, ada nggak sih nih makna atau hikmah atau pelajaran nih yang bisa Pak Haji bagi kepada saya gitu, atau dari kejadian-kejadian yang pernah Bapak alami gitu? Jadi sesuatu kejadian itu banyak hikmah yang kita bisa ambil, baik pelajaran dari untuk kita juga ya, pengalaman itu bagi kita dari saya juga kepada personil yang ada. Jadi kalau kita mempunyai masalah, mempunyai sesuatu, kita tidak luput dari musyawarah. Kita diskusi, itulah barangkali karena pendapat itu bukan hanya dari seorang, pendapat itu juga banyak kita ambil dari pendapat orang lain. Itu namanya kita harus diskusi ya, stakeholder yang ada. Iya. Alhamdulillah banget Pak Haji, saya jadi tambah wawasannya. Ya mudah-mudahan yang ada lagi ya dalam pengambilan keputusan kita yang namanya dilema galau gitu ya Pak Haji ya. Cuman jangan sekali-kali kita mengambil keputusan sendiri. Itu akan berbahaya. Baik. Pak Haji, terima kasih banyak nih waktunya. Baik. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat. amin ya. Makasih Pak Haji. Ya, assalamualaikum.